Iya, harus waspada juga nih rumah sakit rujukan nampaknya sudah mulai penuh ya, Vi ya. Ini sudah ada dua narasumber yang akan berbincang bersama kami. Sudah ada Prof. Dr. Zubairi Jurban, selaku Ketua Satgas COVID-19 dari IDI. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Pagi semuanya. Pagi, kemudian juga ada Windu Purnomo, epidemiolog FKM Unair Surabaya. Assalamualaikum Pak Windu. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Ratih dan Mas Haris ya. Selamat pagi. Saya mau ke Prof dulu. Prof, ini kita udah mulai khawatir nih, nampaknya rumah sakit rujukan sudah mulai over kapasitas begitu ya, udah mulai penuh. Kalau data dari IDI sendiri, mungkin diberikan gambaran kepada pemirsa deh, rumah sakit rujukan tuh sekian, kemudian data kita juga sekian, jadi nampaknya kalau semakin lama pemirsa semakin acuh, semakin banyak pasien positif, ini bahaya tuh akan udah nggak bisa tertampung lagi begitu. Iya, sekarang gini, yang saya tahu persis kan kita harus bicara based on evidence, Betul. terbukti itu ya. Jadi beberapa hari ini beberapa rumah sakit yang saya kenal baik itu penuh. Jadi ada yang lebih dari 100, kemudian di IGD sudah ada belasan mau nunggu masuk. Untuk masuk IGD juga perlu antri. Itu salah satu rumah sakit yang besar yang saya kenal. Di rumah sakit lain mau ngerujuk karena rumah sakitnya sudah penuh, ngerujuk ke tempat lain sukar. Kemudian ada rumah sakit besar yang lain yang ICU-nya penuh, high care unitnya penuh. Jadi dan ini pada situasi di mana jumlah kasusnya meningkat setiap harinya itu lumayan berat. Indonesia kan rata-rata di atas 1.500, bahkan kemarin 2.000 lebih. Nah, jadi intinya ya ke depan menjadi lebih serius kalau kita nggak siapkan sekarang. Nah, kalau katanya itu bed tempat tidurnya masih banyak yang kosong. Jadi menurut saya ada dua hal, jadi silahkan cross check. Jadi kadang-kadang apa yang ada di depan kita, di meja kita, oh tempat tidurnya sekian, ya masih banyak kok tempat ya. Namun sekali-sekali tinggal telepon saja kan rumah sakit manalah, mau Persahabatan, mau Rumah Sakit Cipto, mau Gatot Subroto, mau yang lain, apa benar ICU-nya penuh, apa benar high care-nya penuh, apa benar bed-nya sudah terisi seberapa banyak, itu bisa di cross check di sana. Jadi dan namun data yang bahwa katanya masih 60-65% itu, kalau itu benar juga mungkin masalah sistem rujukannya menjadi harus lebih terbuka. Tapi kenyataan yang saya tahu sih penuh itu saja yang, dan saya khawatir bulan depan, sekarang udah Agustus, bulan lagi itu kalau kita mencapai 200.000 itu menjadi amat berat kalau dari sekarang tidak kita siapkan, tidak kita tambah rumah sakit yang rujukan itu, tidak kita tambah bed-bed di rumah sakit. Prof, dan memang berapa, Prof? Boleh dikasih gambaran satu rumah sakit kira-kira menampung pasien positif COVID-19 itu rata-rata berapa, Prof? Oh, beda-beda. Jadi ada yang menampung hanya 10, ada yang menampung di atas 100, beberapa menampung di atas 100, ada yang menampung 60, jadi tergantung rumah sakitnya. Ya, dokter sendiri kan, Prof, ini kan masih praktek ya, Prof, gitu ya. Nah, tapi kan dalam merujuk itu agak kesulitan dalam kurun waktu beberapa hari atau pekan terakhir ini, Prof. Iya, benar. Ada kesulitan, misalnya kebetulan saya juga bekerja di rumah sakit rujukan, jadi saya tahu penuh kan rumah kedua saya itu, jadi saya tahu. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga saya ada seorang beberapa kolega yang sakit, yang terinfeksi, kemudian karena OTG, jadi sesuai dengan guideline sekarang, ya tidak dirawat, dan sekarang sudah
alhamdulillah kemarin hasilnya sudah negatif. Jadi bayangin kalau dulu OTG dirawat, sekarang yang dirawat pun yang sedang, yang berat sekali itu saja penuh. Jadi apalagi kalau ditambah OTG. Jadi memang benar masalah kita masih berat dan akan tambah berat, dan ini juga perlu diketahui masyarakat agar lebih waspada. Ya, karena itulah kita hadirkan Prof. Zubairi Jurban ya pagi ini. Saya ke Pak Windu di Surabaya. Pak Windu, Prof. Zubairi ini kan pelaku langsung ya, nakes lah gitu ibaratnya. Kesulitan ya karena memang ya kapasitasnya sudah penuh. Bukan beda antara penuh sama over gitu ya mungkin ya. Ada tanggapan apa Pak Windu soal ini? Ya. Jadi kan yang kita sebut sebagai over capacity dari rumah sakit itu kan penyebabnya banyak, ya. Dua besar yang menyebabkan tentu adalah banjir penularan dari hulu, ya, yang besar seperti sekarang ini besar, ya. Dan kemudian bak penampungan yang ada di hilir yaitu rumah sakit itu tidak memadai. Dan bak penampungan yang ada di rumah sakit yang tidak memadai ini penyebabnya juga macam-macam. Satu, sistem rujukannya tidak berjalan dengan baik. Jadi artinya contoh misalnya yang tidak perlu menggunakan bed rumah sakit tetap masuk rumah sakit. Misalnya kasus-kasus yang gejalanya ringan, ya. Kemudian yang ringan kan cukup di rumah-rumah isolasi atau rumah sakit darurat lapangan. Tidak perlu di rumah sakit rujukan. Kemudian kedua ini sistem informasinya. Jadi ada orang atau pasien yang tidak tahu bahwa ada rumah sakit yang kosong, yang mungkin masih under capacity, tetapi dia tahunya hanya rumah sakit tertentu yang sudah over capacity. Mungkin yang jadi artinya karena tidak ada one gate system ya. Jadi one gate referral system yang bisa memberitahu pasien untuk tahu mana sebenarnya rumah sakit yang masih bisa dimasuki itu ya. Kemudian berikutnya memang karena ini memang jumlah bed isolasi ya, baik bed isolasi yang tanpa tekanan negatif, dengan tekanan negatif, yang dengan ventilator itu memang kecil ya. Nah, tapi dengan adanya ini kemarin ya, jadi pedoman revisi 5 dari Kementerian Kesehatan yang memudahkan, jadi kan gini ya, turnover itu juga penting. Makin cepat pasien keluar rumah sakit ketika sembuh, itu akan memperlonggar, ya, akan memperlonggar sehingga bed tidak penuh terus. Dulu ketika untuk discharge, untuk keluar, itu harus membutuhkan kriteria yang ketat, misalnya harus 2 kali PCR negatif, tes PCR-nya negatif untuk follow up ya, untuk ketika sembuh, padahal klinisnya sudah baik. Tetapi ketika dia tidak bisa keluar, ya karena harus menunggu PCR 2 kali negatif, itu memperlambat turnover ya. Jadi turnovernya menjadi tidak cepat, sehingga bed terpakai terus padahal ada orang yang membutuhkan di luar. Ada yang membutuhkan, sangat membutuhkan gitu ya Pak. Betul, sekarang lebih mudah sehingga sebetulnya kapasitas itu seharusnya akan lebih baik daripada dulu. Ya, karena tadi administrasi untuk keluar rumah sakit lebih gampang sekarang ini ya. Jadi asal sembuh secara klinis, 1 kali PCR negatif, selesai keluar. Atau bahkan yang dengan gejala ringan tidak perlu PCR sudah. Ya, cukup dia isolasi 14 hari bisa keluar. Nah, itu yang sebetulnya mempermudah. Nah, jadi kalau memang ada over capacity, yang dilihat adalah penyebabnya yang mana ini gitu. Itu Mas. Baik, Pak Windu dan juga Prof. Zubairi, kita coba lanjutkan ya diskusi kita usai jeda pariwara berikut. Kami akan kembali ke depan Anda saat lagi.